Ada orang masuk masjid pertama, pulang terakhir. Katanya sahabat Nabi, ya Rasulullah, ini orang hebat. Kenapa? Orang belum datang dia datang, orang sudah pulang dia belum pulang. Kata Rasulullah, tapi yang saya lihat di wajah orang tersebut ada bekas goresan tamparannya setan. Hah? Katanya sahabat, mosok orang yang ahli ibadah itu dipermainkan setan? Iya. Kok bisa ya panggil? Setelah dipanggil ditanya oleh Rasulullah, benar enggak? Ketika kau masuk masjid, dalam hatimu ada perasaan, aku adalah orang yang paling banyak ibadah sak masjid. Ada enggak perasaan itu? Ada, digorui setan. Orang mukmin itu takut kalau sampai syaitan menggodanya hingga amalannya kosong dari pahala, batal amalnya. Jadi syaitan itu gimana caranya agar ibadah kita ini nggak diterima? Dengan riya, sum'ah, tunjukkan orang ini, itu kerjaannya setan. Lah orang mukmin itu takut kalau sampai amalannya itu tidak diterima oleh Allah karena godaan setan. Hadirin, saya salut dengan apa yang disampaikan oleh Al-Habib Alwi bin Salim Al-Idrus Malang, gurunya para kiai di Malang. Beliau itu ngajar kiai-kiai termasuk Kiai Basori Alwi dan lain-lain, punya pengajian khusus kiai-kiai tok. Model kon mbek aku wis gak iso. Bagian ngerapikno sandal ae wis. Nggih. Khusus kiai-kiai baca kitab kuning. Nah, beliau pernah ngajar kitab tentang wudhu umpama, tentang sholat umpama. Sholat itu kan ada syurut wujub sholat, syarat wajibnya sholat. Ada arkanus sholat, ada rukun-rukun sholat, ada furudus sholat, wajib-wajibnya sholat. Nah, sekarang kata beliau, rukun sudah, furud sudah, syarat sahnya sudah, syarat wajibnya sudah, tinggal satu, syurut qabulis sholat. Apa syarat dikabulkannya sholat? Kan nggak terpikir oleh kita. Oh, sahnya sholat itu madhep kiblat, syaratnya sholat itu wudhu, syaratnya harus balik. Sholat itu harus tahu. Terus syaratnya agar sholat kita dikabulkan oleh Allah ini apa? Ikhlas, nggak riya. Karena syaitan masuknya di situ, masuknya di situ. Ada orang nggak pernah puasa Senin Kemis. Sekali puasa Senin Kemis mekiti kuayat tok. Ya, orang kalau nggak pernah melakukan ibadah, ngelakukan ibadah kuayat tok. Ya. Gak tau nang masjid sepisan ngarep pintu kalau sing delok ayah saya. Karena sing delok aku yang mulai masjid ini. Kan biasa seperti itu. Ya. Tapi kalau orang yang sudah ahli ibadah malah nggak kepingin dilihat. Nah, ini ada orang nggak pernah Senin Kemis. Sekali Senin Kemis gua ya toh. Jam 5 sore beli es campur. Pedagang es campur tadi ini terganggu dengan keburu-buruan orang yang puasa ini. Pak cepetan Pak, sampai adzan nih lho. Sik sabar Mas, sabar.
Sik tak ngedoli iki sedulur sik sabar. Cepetan lah, aku mari ini adzan lho, awake poso Kamis lho. Ya Mas sabar. Waduh rek, sampai ini kesowen iki kurang ngerti adzan lho iki. Kan biasa kemaruk gak tau poso iki. Kemudian tukang es campur tadi nggak kuat lihat orang ini. Haduh, kon Senin Kemis sepisan gaya tok. Aku 10 tahun gak ruwet kayak kon. Tidur mimpi. Ketemu malaikat, kata malaikat 10 tahun Senin Kemis kabeh ganjarane entek. Gara-gara tadi kau ceritakan ke orang. Setan yang main. Kon cuman ya jari setan pas ngedu. Lah ya iki gawayaan tok sing kok lak 10 tahun. Nah iki mek ngene tok ruwet kan ono gentane bisa bentak ngono. Bentak ilang. Yuptil lu. Nah, ada orang sholat di shaf pertama 10 tahun. Sekali waktu dia sholatnya terlambat, dia di shaf ketiga malu sama orang-orang. Kemudian ketemu seorang soleh berkata, kenapa kamu tadi kok kelihatan beda? Izin aku di shaf ketiga. Berarti 10 tahun Anda di shaf pertama bukan untuk Allah, untuk orang. Digedulinan kon mbek setan. Ada orang masuk masjid pertama, pulang terakhir. Katanya sahabat Nabi, ya Rasulullah, ini orang hebat. Kenapa? Orang belum datang dia datang. Orang sudah pulang dia belum pulang. Pertama datang, terakhir pulang. Saking ibadahnya, khusyuknya di masjid. Kata Rasulullah, inni ra'aitu fi wajhi safa'ah min safa'ati syaitan. Tapi yang saya lihat di wajah orang tersebut ada bekas goresan tamparannya setan. Hah? Katanya sahabat, mosok orang yang ahli ibadah itu dipermainkan setan? Iya. Kok bisa ya? Dipanggil. Setelah dipanggil ditanya oleh Rasulullah, benar enggak? Ketika kau masuk masjid, dalam hatimu ada perasaan, aku adalah orang yang paling banyak ibadah sak masjid. Ada enggak perasaan itu? Ada. Digoroi setan. Dibohongin setan, dipermainkan setan, ibadahmu mainan, bekas kampengannya setan. Ini hati, keikhlasan kita ini, gimana caranya oleh setan dihilangi? Makanya kita paling takut kalau amalan kita itu hilang pahalanya karena godaan syaitan.